Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review atau membaca buku dari Dr. Thohirin MPD yang berjudul Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah berbasis integrasi. Kita akan melihat daftar isi. Jadi untuk part ini saya khusus akan membacakan bab bab 8 subbab layanan bimbingan kelompok, halaman 164. Layanan bimbingan kelompok. 1. Makna layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok merupakan suatu cara memberikan bantuan kepada individu melalui kegiatan kelompok. Dalam layanan bimbingan kelompok, aktivitas dan dinamika kelompok harus diwujudkan untuk membahas berbagai hal yang berguna bagi pengembangan atau pemecahan masalah individu atau siswa yang menjadi peserta layanan. Dalam layanan bimbingan kelompok, dibahas topik-topik umum yang menjadi kepedulian bersama anggota kelompok. Masalah yang menjadi topik pembicaraan dalam layanan bimbingan kelompok dibahas melalui suasana dinamika kelompok secara intens dan konstruktif, diikuti oleh semua anggota kelompok di bawah bimbingan pemimpin kelompok, pembimbing atau konselor. Dalam layanan bimbingan kelompok harus dipimpin oleh pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok adalah konselor yang terlatih dan berwenang menyelenggarakan praktik pelayanan bimbingan dan konseling. Tugas utama pemimpin kelompok adalah yang pertama, membentuk kelompok sehingga terpenuhi syarat-syarat kelompok yang mampu secara aktif mengembangkan dinamika kelompok, yaitu 1. Terjadinya hubungan anggota kelompok menuju keakraban di antara mereka. 2. Tumbuhnya tujuan bersama di antara anggota kelompok. Untuk menunjang kemampuannya menjalankan tugas seperti tersebut di atas, pembimbing atau konselor dituntut untuk pertama, mampu membentuk kelompok dan mengarahkannya sehingga terwujud dinamika kelompok dalam suasana interaksi antara anggota kelompok yang bebas, terbuka, demokratis, konstruktif, saling mendukung dan meringankan beban. Menjelaskan, memberikan pencerahan, memberikan rasa nyaman, menggembirakan dan membahagiakan, serta mencapai tujuan bersama dalam kelompok. Kedua, memiliki wawasan yang luas dan tajam sehingga mampu mengisi, menjembatani, meningkatkan, memperluas, dan mensinergikan konten bahasan yang tumbuh dalam aktivitas kelompok. Konten bahasan merupakan isi atau materi yang dibahas dalam sesi layanan bimbingan kelompok yang mencakup fakta atau data, konsep, proses, hukum dan aturan, nilai, persepsi, afeksi, serta sikap dan tindakan baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, memiliki kemampuan berinteraksi, hubungan antara personal yang hangat dan nyaman, sabar dan memberi kesempatan, demokratis dan kompromistik, tidak antagonistik dalam mengambil kesimpulan dan keputusan, tidak memaksakan dalam ketegasan dan kelembutan, jujur dan tidak berpura-pura, disiplin dan kerja keras. 2. Tujuan layanan bimbingan kelompok. Secara umum, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk pengembangan kemampuan bersosialisasi, khususnya kemampuan berkomunikasi peserta layanan. Secara lebih khusus, layanan bimbingan kelompok bertujuan untuk mendorong pengembangan perasaan, pikiran, persepsi, wawasan, dan sikap yang menunjang perwujudan tingkah laku yang lebih efektif, yakni peningkatan kemampuan berkomunikasi baik verbal maupun nonverbal para siswa. 3. Isi layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok membahas materi atau topik-topik umum, baik topik tugas maupun topik bebas.
Yang dimaksud topik tugas adalah topik atau pokok bahasan yang diberikan oleh pembimbing pimpinan kelompok kepada kelompok untuk dibahas. Sedangkan topik bebas adalah suatu topik atau pokok bahasan yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Secara bergiliran, anggota kelompok mengemukakan topik secara bebas, selanjutnya dipilih mana yang akan dibahas terlebih dahulu dan seterusnya. Topik-topik yang dibahas dalam layanan bimbingan kelompok, baik topik bebas maupun topik tugas, dapat mencakup bidang-bidang pengembangan kepribadian, hubungan sosial, pendidikan, karir, kehidupan berkeluarga, kehidupan beragama, dan lain sebagainya. Topik pembahasan bidang-bidang di atas dapat diperluas ke dalam sub-bidang yang relevan. Misalnya, pengembangan bidang pendidikan dapat mencakup masalah cara belajar, kesulitan belajar, gagal ujian, dan lain sebagainya. 4. Teknik layanan bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang bisa diterapkan dalam layanan bimbingan kelompok, yaitu pertama, teknik umum. Dalam teknik ini dilakukan pengembangan dinamika kelompok. Secara garis besar, teknik-teknik ini meliputi A. Komunikasi multi arah secara efektif, dinamis, dan terbuka. B. Pemberian rangsangan untuk menimbulkan inisiatif dalam pembahasan, diskusi, analisis, dan pengembangan argumentasi. C. Dorongan minimal untuk memantapkan respon dan aktivitas anggota kelompok. D. Penjelasan, pendalaman, dan pemberian contoh untuk lebih memantapkan analisis, argumentasi, dan pembahasan. E. Pelatihan untuk membentuk pola tingkah laku baru yang dikehendaki. Praitno dan Erman Amti 2004. Teknik-teknik di atas diawali dengan teknik penstrukturan guna memberikan penjelasan dan pengarahan pendahuluan tentang layanan bimbingan kelompok. Selanjutnya, bisa juga dilakukan kegiatan selingan berupa permainan dan lain sebagainya untuk memperkuat jiwa kelompok, memantapkan pembahasan, dan atau relaksasi. Sebagai penutup, diterapkan teknik pengakhiran atau melaksanakan kegiatan pengakhiran. Kedua, permainan kelompok. Permainan dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam layanan bimbingan kelompok, baik sebagai selingan maupun sebagai wahana yang membuat materi pembinaan atau materi layanan tertentu. Permainan kelompok yang efektif dapat dijadikan sebagai teknik dalam layanan bimbingan kelompok harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. A. Sederhana, B. Menggembirakan, C. Menimbulkan suasana rileks dan tidak melelahkan, D. Meningkatkan keakraban, dan E. Diikuti oleh semua anggota kelompok. Konselor atau anggota kelompok dapat secara kreatif mengembangkan bentuk-bentuk dan jenis permainan tertentu yang relevan dengan materi bahasan layanan bimbingan kelompok. 5. Kegiatan pendukung layanan bimbingan kelompok. Sebagaimana layanan-layanan yang lain, layanan bimbingan kelompok juga memerlukan kegiatan pendukung seperti pertama, aplikasi instrumentasi. Data yang dihimpun atau diperoleh melalui aplikasi instrumentasi dapat digunakan sebagai A. Pertimbangan dalam pembentukan kelompok. B. Pertimbangan dalam menetapkan seseorang atau lebih dalam kelompok layanan. C. Materi atau pokok bahasan dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Selain itu, hasil ulangan atau ujian, data AUM, hasil tes, sosiometri, dan lain sebagainya merupakan bahan yang sangat berguna dalam merencanakan dan mengisi kegiatan layanan bimbingan kelompok serta untuk tindak lanjut layanan atau follow up. Kedua, data yang dihimpun atau diperoleh melalui aplikasi instrumentasi di atas dihimpun dalam himpunan data. Selanjutnya, data tersebut dapat digunakan dalam merencanakan dan mengisi kegiatan layanan bimbingan kelompok dengan berlandaskan asas-asas tertentu yang relevan. Ketiga, konferensi kasus. Konferensi kasus dapat dilaksanakan sebelum atau setelah layanan bimbingan kelompok dilakukan. Terhadap siswa yang masalahnya dikonferensi kasuskan, dapat dilakukan tindak lanjut layanan dengan menempatkan siswa tersebut ke dalam kelompok bimbingan kelompok tertentu sesuai dengan masalahnya. Keempat,
Kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dilakukan sebagai pendalaman dan penanganan lebih lanjut tentang masalah siswa yang dibahas atau dibicarakan dalam layanan. Untuk melakukan kunjungan rumah, konselor harus melakukan persiapan yang matang dan mengikut sertakan anggota kelompok yang masalahnya dibahas. Kelima, alih tangan kasus. Seperti pada layanan-layanan yang lain, masalah yang belum tuntas atau di luar kewenangan konselor dalam layanan bimbingan kelompok juga harus dialih tangankan atau dilimpahkan kepada konselor atau petugas lain yang lebih mengetahui. Alih tangan kasus kepada pihak lain atau pihak yang lebih berwenang harus dilakukan sesuai dengan masalah siswa dan mengikuti prosedur yang dapat diterima klien dan pihak-pihak yang terkait. 6. Pelaksanaan layanan bimbingan kelompok. Layanan bimbingan kelompok menempuh tahap-tahap kegiatan sebagai berikut. Pertama, perencanaan yang mencakup kegiatan A. Mengidentifikasi topik yang akan dibahas dalam layanan bimbingan kelompok. B. Membentuk kelompok. Kelompok yang terlalu kecil, misalnya hanya 2-3 orang saja, tidak efektif untuk layanan bimbingan kelompok karena kedalaman dan variasi pembahasan menjadi berkurang dan dampak layanan juga menjadi terbatas. Sebaliknya, kelompok yang terlalu besar pun tidak efektif karena akan mengurangi tingkat partisipasi aktif individual dalam kelompok. Kelompok juga harus efektif apabila jumlah anggotanya melebihi 10 orang. Kelompok yang ideal jumlah anggota antara 8-10 orang. C. Menyusun jadwal kegiatan. D. Menetapkan prosedur layanan. E. Menetapkan fasilitas layanan. F. Menyiapkan kelengkapan administrasi. Kedua, pelaksanaan yang mencakup kegiatan A. Mengkomunikasikan rencana layanan bimbingan kelompok. B. Mengorganisasikan kegiatan layanan bimbingan kelompok. C. Menyelenggarakan layanan bimbingan kelompok melalui tahap-tahap 1. Pembentukan, 2. Peralihan, 3. Kegiatan, dan 4. Pengakhiran. Ketiga, evaluasi yang mencakup kegiatan A. Menetapkan materi evaluasi, apa yang akan dievaluasi. B. Menetapkan prosedur dan standar evaluasi. C. Menyusun instrumen evaluasi. D. Mengoptimalisasikan instrumen evaluasi. D. Mengolah hasil aplikasi instrumen. Keempat, analisis hasil evaluasi yang mencakup kegiatan A. Menetapkan norma atau standar analisis. B. Melakukan analisis. Dan C. Menafsirkan hasil analisis. Kelima, tindak lanjut mencakup kegiatan A. Menetapkan jenis dan arah tindak lanjut. B. Mengkomunikasikan rencana tindak lanjut kepada pihak-pihak yang terkait. C. Melaksanakan rencana tindak lanjut. Keenam, laporan yang mencakup kegiatan A. Menyusun laporan. B. Menyampaikan laporan kepada kepala sekolah atau madrasah dan pihak-pihak lain yang terkait. C. Mendokumentasikan laporan layanan. Poin 7. Beberapa catatan penting yang harus diperhatikan. Pertama, layanan bimbingan kelompok bukan sekadar kegiatan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok mengemban fungsi-fungsi konseling seperti pemahaman, pencegahan, pengentasan masalah, pengembangan, pemeliharaan, dan fungsi advokasi, serta menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas konseling. Selain itu juga menerapkan berbagai teknik seperti telah disebutkan di atas. Kedua, kegiatan bimbingan kelompok bukan berarti bimbingan kelompok melainkan membimbing kelompok melainkan suatu layanan terhadap sejumlah klien atau siswa sebagai anggota kelompok agar setiap klien atau siswa memperoleh manfaat tertentu. Ketiga, kegiatan bimbingan kelompok tidak sama dengan diskusi biasa atau rapat. Meskipun dalam bimbingan kelompok dilakukan pembahasan melalui kegiatan berdiskusi, bertukar pendapat, menganalisis, dan mengkritik data, berbeda pendapat dan berargumentasi, namun semuanya itu bukan untuk sampai kepada kesimpulan atau keputusan yang dicantumkan pada notulen, melainkan secara dinamis dan konstruktif membina setiap anggota kelompok sesuai dengan tujuan layanan. Oleh karena itu, dalam bimbingan kelompok tidak diperlukan adanya laporan kelompok dengan notulennya. Keempat, heterogenitas dalam kelompok.
Dinamika kelompok yang kaya dan bersemangat memerlukan kondisi kelompok yang relatif heterogen sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima, saling mengasah, saling merangsang dan merespon dengan materi yang bervariasi. Dengan demikian, setiap anggota kelompok diharapkan memperoleh hal-hal baru bagi peningkatan kualitas dirinya sebagai hasil layanan. Kelima, layanan bimbingan kelompok tidak sekedar memberikan informasi kepada anggota kelompok sebagai hasil layanan. Para peserta bimbingan kelompok memang menerima sejumlah informasi baru, tetapi lebih dari itu, para peserta kegiatan bimbingan kelompok tidak sekedar menunggu pemberian informasi dari pembimbing atau konselor, melainkan sangat aktif saling memberi dan menerima. Peranan pembimbing atau konselor bukan lagi memberi informasi kepada kelompok, melainkan secara arif dan bijaksana memimpin pengembangan dinamika kelompok. Apabila dalam layanan informasi pembimbing atau konselor sangat aktif berbicara memberikan informasi, sebaliknya dalam layanan bimbingan kelompok, pembimbing atau konselor hanya berbicara seperlunya saja, bahkan apabila perlu membatasi pembicaraannya.